Ketua Umum hari ini itu tidak konsisten untuk membangun NU. Tema besarnya membangun peradaban, mengikuti jejak-jejak Gus Dur, itu menjadi tidak relevan. Ketua Umum hari ini merubah struktur di NU. Lembaga-lembaga ya dulu bersama Lajnah itu dulu bisa berkreasi, berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk dunia internasional. Sekarang ditutup, dana yang dialokasikan ternyata tidak sesuai kebutuhan. Ini mematikan kreasi, ini mematikan gerakan. Gus Yahya sebelum menjadi Ketua Umum PBNU berkali-kali melakukan kerjasama kunjungan ke sejumlah lembaga internasional, diantaranya adalah badan kelompoknya Zionis Israel Yahudi. Terbukti ketika Israel sedang gencar-gencarnya mengecam membombardir Gaza, beberapa anggota beliau melakukan kunjungan ke Israel. Gerakan peradaban yang dibangun beliau itu adalah mengarah kepada support dukungan gerakan Zionisme internasional. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ini. Ini kalau mau jadi pengurus, apalagi jadi ketua, harus syaratnya gini-gini. Padahal setelah jadi, dia tidak menjalankan misi dakwah. Dia hanya bermisi memanfaatkan jabatan pribadi. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini, nggak peduli pokoknya. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima, habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Apa yang menjadi pertimbangan saya untuk bergabung dengan gerakan MLB ini, padahal selama ini saya masuk struktur pengurus mulai dari PW sampai ke PBNU, belakangan saya memilih mundur keduanya. Yang pertama memang dalam perspektif saya, dan ini juga banyak kesepahaman dengan banyak tokoh, Ketua Umum hari ini itu tidak konsisten untuk membangun NU. Tema besarnya membangun peradaban, mengikuti jejak-jejak Gus Dur, itu menjadi tidak relevan. Saya kebetulan pernahlah bergabung bersama Gus Dur, menjalankan tugas-tugas Gus Dur, dan banyak membaca pikiran-pikiran Gus Dur melalui buku-buku dan ceramah beliau. Itu tidak jalan. Misalnya ketika Ketua Umum hari ini merubah struktur di NU. Lembaga-lembaga ya dulu bersama Lajnah itu dulu bisa berkreasi, berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk dunia internasional. Sekarang ditutup, dana yang dialokasikan ternyata tidak sesuai kebutuhan. Ini mematikan kreasi, ini mematikan gerakan, semangat anak muda NU. Kemudian idenya untuk tidak memperkenankan PW dan PC mendapatkan dana hibah hatta untuk membangun gedung sekalipun, ini juga mau apa? Karena ternyata PBNU tidak siap juga membantunya. Kalau ini dijalankan konsisten, PW dan PCNU se-Indonesia sudah tidak bisa bergerak lagi kecuali yang mereka yang punya dana usaha sendiri. Itu hanya beberapa. Ini menyedihkan. Di luar hal-hal yang bersifat gerakan, ini adalah pemikiran. Kita tahu Gus Yahya sebelum menjadi Ketua Umum PBNU berkali-kali melakukan
kerjasama kunjungan ke sejumlah lembaga internasional, diantaranya adalah badan kelompoknya Zionis Israel Yahudi, dan ini hidup di zaman beliau. Terbukti ketika Israel sedang gencar-gencarnya mengecam membombardir Gaza, beberapa anggota beliau melakukan kunjungan ke Israel. Nah, ini seperti orang nggak tahu, sepertinya sepele aja sebuah kerjasama, tapi ini sebenarnya sebuah misi ideologis, di mana Indonesia ingin dibangun ideologi yang mensupport Zionisme internasional. Gerakan peradaban yang dibangun beliau itu adalah mengarah kepada support dukungan gerakan Zionisme internasional. Ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan NU. Andai para tokoh NU masa lalu masih hidup, bisa berkomentar tentang situasi ini. Dan hasil kunjungan, diskusi, sowan dengan para tokoh, para kiai, umumnya mereka prihatin terhadap ini. Padahal misi NU itu aslinya adalah dakwah Islamiyah, dakwah yang ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya ini yang harus didorong. Kepengurusan NU itu tidak harus dibuat birokratif seperti penerimaan pegawai tentara. Karena ini misi dakwah, semua orang bisa kita gabung. Sambil kita lihat track recordnya. Ini kalau mau jadi pengurus, apalagi jadi ketua, harus syaratnya gini-gini. Padahal setelah jadi, dia tidak menjalankan misi dakwah. Dia hanya bermisi memanfaatkan jabatan pribadi. Ini bisa kita lihat di lapangan. Ketua umum saya kira tidak mungkinlah menguasai betul 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Jadi karena tidak menguasai, sebelum mengambil keputusan, membuka jaringan siapa yang bisa memberikan informasi. Jangan sampai hanya ada orang datang yang nadanya lebih kepada pragmatis, akhirnya orang itulah yang diberikan kepercayaan meneruskan mengurus lembaga-lembaga di lingkungan ini. Itu antara lain.